warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Gina Zahra, konsultan operasional yang hari ini akan memaparkan hasil analisis terkait meningkatnya waktu tunggu pasien rawat jalan di Rumah Sakit Sehat Sentosa. Dalam 2 bulan terakhir, rumah sakit mengalami kenaikan waktu tunggu yang cukup signifikan, yaitu dari 45 menit menjadi 1 jam 35 menit. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada kepuasan pasien, efisiensi tenaga medis, serta citra pelayanan rumah sakit. Melalui pendekatan analisis fishbone diagram, root cause analysis, dan PDCA improvement cycle, kami telah mengidentifikasi akar masalah utama serta merumuskan langkah perbaikan yang terukur dan realistis untuk meningkatkan kembali kualitas pelayanan. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan temuan inti, penyebab mendasar terjadinya penumpukan waktu tunggu, serta rekomendasi strategi perbaikan yang dapat segera diterapkan oleh pihak rumah sakit. Mari kita mulai dengan melihat gambaran umum permasalahan yang terjadi. Latar belakang kasus, sebuah rumah sakit mengalami kenaikan waktu tunggu pasien rawat jalan dari rata-rata 45 menit menjadi 1 jam 35 menit dalam 2 bulan terakhir. Dampaknya yaitu keluhan pasien meningkat, penurunan rating pelayanan, risiko pasien pindah ke fasilitas kesehatan lain, penurunan efisiensi tenaga medis. Untuk mencari penyebab utama masalah ini, kami menggunakan fishbone diagram. Diagram ini membantu kami melihat masalah dari berbagai sisi, seperti petugas, alat, prosedur, dan lingkungan. Dengan cara ini, kita bisa tahu faktor apa saja yang membuat waktu tunggu pasien menjadi lama. Berikut ini hasilnya. Pada bagian people atau sumber daya manusia, petugas pendaftaran kurang hanya 2 orang di jam sibuk. Dokter sering terlambat 10-20 menit. Perawat sibuk input data manual, belum ada petugas khusus jalur antrean. Pada bagian mesin, sistem antrian digital sering crash saat volume tinggi. Komputer pendaftaran lambat atau RAM-nya kecil. Printer antrean sering macet, barcode scanner KTP pasien sering gagal membaca. Lalu di bagian metode atau prosedur kerja, proses registrasi masih campuran manual dan digital. Pasien harus isi formulir kertas sebelum input digital. Alur antrean tidak terpisah antara BPJS, umum, dan kontrol. Pada bagian material, dokumen atau input data, berkas rujukan BPJS sering tidak lengkap. Pasien lupa membawa kartu kontrol sehingga harus menginput ulang. Data pasien lama tidak terintegrasi sehingga harus dicari manual. Formulir kertas sering kehabisan saat jam sibuk. Kemudian, di bagian environment atau lingkungan, ruang tunggu terlalu sempit menyebabkan penumpukan pasien. Jalur menuju poliklinik yang membingungkan, ventilasi buruk menyebabkan pasien tidak nyaman sehingga makin banyak komplain. Area pendaftaran berdekatan dengan kasir. Pada bagian measurement atau pengukuran, tidak ada data real-time waktu pelayanan per pasien. Waktu tunggu hanya diperkirakan, bukan diukur. Tidak ada KPI waktu tunggu maksimal 60 menit. Tidak ada dashboard monitor harian. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab melalui fishbone diagram, langkah berikutnya adalah mencari akar masalah yang paling mendasar. Untuk itu, kami menggunakan metode root cause analysis dengan pendekatan 5 whys. Metode ini membantu kami menelusuri setiap masalah hingga ke penyebab utamanya, sehingga solusi yang dibuat benar-benar tepat sasaran. Berikut hasil RCA yang kami temukan. Pada RCA 1, registrasi yang lama. Yang pertama, mengapa proses registrasi pasien memakan waktu lama? Karena pasien harus mengisi data secara manual dan digital. Yang kedua, mengapa pasien harus mengisi data manual dan digital? Karena sistem registrasi belum terintegrasi dengan BPJS dan rekam medis lama. Yang ketiga, mengapa sistem registrasi belum terintegrasi? Karena sistem IT rumah sakit sudah lama tidak ditingkatkan, lebih dari 3 tahun. Yang keempat, mengapa sistem IT tidak ditingkatkan? Karena anggaran dan prioritas rumah sakit lebih fokus pada alat medis, bukan digitalisasi. Lalu yang terakhir, mengapa anggaran IT tidak diprioritaskan? Karena rumah sakit tidak memiliki analisis ROI, Return on Investment, untuk menunjukkan manfaat digitalisasi. Lalu pada RCA kedua, dokter yang lambat. Yang pertama yaitu mengapa dokter sering memulai praktik terlambat? Karena jadwal kedatangan dokter tidak dipantau secara real time. Yang kedua, mengapa tidak ada pemantauan real time? Karena rumah sakit tidak memiliki sistem absensi digital untuk dokter. Yang ketiga, mengapa tidak ada sistem absensi digital? Karena SOP kedisiplinan dokter belum diperbarui untuk mengatur aturan absensi. Yang keempat, mengapa SOP belum diperbarui? Karena manajemen lebih fokus pada pelayanan klinis, bukan aspek administrasi. Lalu yang kelima, mengapa fokus manajemen tidak mencakup administrasi? Karena kedisiplinan dokter belum dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi waktu tunggu. Pada RCA 3, sistem antrian yang error. Yang pertama, mengapa sistem antrian sering freeze atau error saat ramai? Karena server antrian overload saat jam sibuk. Mengapa server terjadi overload? Karena kapasitas server terlalu rendah untuk menampung jumlah kunjungan. Yang ketiga, mengapa kapasitas server masih rendah? Karena server belum pernah di-upgrade sejak pertama dipasang. Yang keempat, mengapa belum pernah di-upgrade? Karena tidak ada monitoring performa yang mendeteksi bahwa server sudah tidak memadai. Yang kelima, mengapa tidak ada monitoring performa server?
karena tim IT tidak memiliki sistem evaluasi rutin untuk antrian digital. Setelah akar masalah ditemukan, kami menyusun langkah perbaikan menggunakan PDCA agar solusi lebih terarah dan bisa dievaluasi. Berikut PDCA yang kami buat. Plan atau perencanaan. Yang pertama, digitalisasi registrasi dengan membuat formulir online pre-registrasi, integrasi data BPJS dan rekam medis, lalu eliminasi formulir kertas. Yang kedua, perbaikan sistem antrian, upgrade server menjadi 4 kali kapasitas, tambah mesin antrian otomatis, backup server lokal. Yang ketiga, kedisiplinan dokter, terapkan absensi fingerprint atau QR, reminder, otomatis jadwal praktik, evaluasi bulanan ketepatan waktu. Yang keempat, penataan alur ruangan. Pisahkan antrian BPJS, umum, dan kontrol. Area tunggu diperluas menjadi 20 kursi. Signage arah poliklinik diperjelas. Yang kelima, pengukuran dan monitoring. Dashboard waktu tunggu harian, KPI waktu tunggu maksimal 60 menit, laporan mingguan ke manajemen. Do atau pelaksanaan. Uji coba registrasi digital 2 minggu, lakukan upgrade sistem antrian, training 10 petugas pendaftaran, pasang absensi QR untuk seluruh dokter, perbaiki layout ruang tunggu, edukasi pasien, pakai pre-registrasi online. Kemudian cek atau pemeriksaan. Setelah 1 bulan implementasi, hasilnya yaitu waktu tunggu turun dari 1 jam 35 menit menjadi 55 menit. Keluhan pasien turun 40%, 85% dokter hadir tepat waktu, error antrian turun menjadi 75%, registrasi manual tinggal 15%. Analisisnya, target tercapai meskipun masih ada 2 poliklinik yang terjadi penumpukan pasien. Act-nya atau tindak lanjut, registrasi digital jadi SOP utama, absensi dokter otomatis masuk laporan kinerja, upgrade sistem antrian permanen, terapkan perluasan ruang tunggu. Tahap 2, lakukan evaluasi waktu tunggu tiap minggu. Baik, demikian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.